Pada soal nomor 16 ini, yang ditanya adalah mana yang membentuk lautan penyangga. Penyangga ada dua komponennya, yaitu penyangga asam atau penyangga basa. Penyangga asam terbentuk dari asam lemah dan garam, atau garamnya bisa ditulis dalam bentuk basa konjugasi, atau campuran antara asam lemah dengan basa kuat, dengan catatan yang bersisa adalah mol asam lemah. Begitu juga penyangga basa, campuran dari basa lemah dan garam. Atau garamnya bisa ditulis dalam bentuk asam konjugasi atau campuran dari basa lemah dan asam kuat dengan catatan yang sisa adalah mol basa lemah, yang sisa yang lemah. Kita cek soal nomor 16. Di sini ada campuran dari asam asetat, asam lemah, dengan NaOH, natrium hidroksida, basa kuat. Jadi ketika mereka dicampur, nah maka yang bersisa haruslah, tadi ada asam lemah sama basa kuat, yang bersisa adalah mol asam lemah. Kita cek dulu molnya. Mol asamnya berarti 100 mili dikali 0,1 berarti 10 milimol. Sedangkan mol basanya 100 mili dikali 0,1 berarti 10 milimol. Bisa kita lihat di sini, antara mol asam sama mol basanya sama jumlahnya. Ya. Atau kita cek dengan reaksi pembatas CH3COOH asam asetat direaksikan sama natrium hidroksida. Nah, OH- ketemu H+ berarti jadi H2O. Na+ ketemu CH3COO- jadi CH3COO Na. Di mana CH3COOH awalnya tadi di sini diketahui 10 milimol. Mol basanya, mol NaOH awalnya tadi juga diketahui 10 milimol. Kita tahu dari sini dari persamaan reaksinya, reaksi sudah setara, di mana jumlah atom yang di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Artinya di sini berarti koefisiennya sama-sama 1. Nah, berarti 10 dibagi 1, 10. Yang sebelah sini juga 10 dibagi koefisiennya 1, 10. Berarti dua-duanya pengalinya sama-sama 10. Maka keduanya habis bereaksi, sisanya 0. Ketika keduanya, mol asam sama mol basanya habis bereaksi, maka yang akan bersisa adalah mol garamnya. Ketika mol garamnya yang bersisa, maka bagian satu ini adalah bab hidrolisis, bukan penyangga. Sedangkan yang kedua, di sini ada 100 ml asam asetat 0,2 molar, berarti ini mol asamnya 100 dikali 0,2, berarti 20 milimol. Sedangkan yang NaOH-nya, berarti mol basa NaOH-nya 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. Nah, dengan konsep yang sama, ya, berarti NaOH-nya di sini 10, ya, terus asam asetatnya di sini 20. 20 dibagi 1 dari koefisiennya berarti 20. 10 dari mol awal NaOH dibagi koefisien NaOH 1, 10 bagi 1 berarti 10. Pengali yang terkecil adalah 10. Maka yang sisa adalah mol asam lemah. Karena mol ketika dibagi sama koefisiennya angkanya lebih gede. Nah, berarti mol asam lemah bersisa. Nah, ini mol asam lemah sisa. Dan nanti garamnya juga akan bersisa, maka nomor 2 ini adalah bab penyangga, bab buffer. Gitu. Terus yang selanjutnya, nomor 3. Berarti yang ada nomor 1 salah, yang ada nomor 2 benar, ini nomor 4 salah. Nomor 4 nggak ada nomor 2-nya, berarti kemungkinan salah. Yang semua larutan, berarti ada nomor 1, 2, 3, 4, berarti salah. Ya udah, berarti kemungkinannya jawabannya yang C. Gitu ya. Nah, atau kita cek dulu ya nomor 4 benar atau enggak nih. Asam klorida berarti asam kuat. Kita cek mol asamnya 100 mili dikali 0,05 molar berarti 5 milimol. Sedangkan mol basa lemahnya, amonium hidroksidanya
100 mili dikali 0,1 berarti 10 milimol. Dari sini kita amati bahwa mol basa lemahnya lebih besar daripada mol asam kuatnya. Atau kita cek, kita buat persamaan reaksinya, HCl ditambah NH4OH. Berarti OH- sama H+ jadi H2O. NH4+ sama Cl- jadi NH4Cl. Nah, HCl awalnya 5, NH4OH-nya 10. Sama kayak tadi, ini udah setara persamaan reaksinya. Karena jumlah H+ sama OH-nya 1. Ya. Berarti 10 dibagi koefisien 1, 10. 5 dibagi koefisiennya 1, 5. Berarti pengalinya 10 atau 5 yang angkanya paling kecil. Ya, 5. Berarti yang ini hasilnya sisa 0 atau habis bereaksi. Nggak bersisa yang asam kuatnya. Berarti yang basa lemahnya kemungkinan bersisa karena ini molnya lebih besar. Dan garamnya juga akan bersisa. Maka yang nomor 4 benar, penyangga. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Nah, lalu nomor 17. Diberikan 3 buah data percobaan titrasi asam basa bervalensi 1 dan 2. Beserta parameter lainnya. Peserta didik dapat menghitung kadar zat yang dititrasi dalam satuan molar, molaritas. Kita cek ya. Nah, ini nomor 17 ya. Ada konsentrasi asam asetat. Ini molar asamnya. Nah, terus di sini ada volume kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu adalah CaOH 2 kali. Jadi valensi OH-nya adalah 2. Ya. Asam asetat itu tadi adalah CH3COOH, berarti valensinya 1. Nah, berarti kita cek volume rata-rata dari CaOH 2 kali, 20 tambah 20 tambah 20 bagi 3, ya berarti 20, karena semua angkanya 20. Sedangkan volume rata-rata dari CH3COH, 20 tambah 19,8 tambah 20,2 bagi 3, ini 2-nya kita pindah ke 8. Berarti semua angkanya 20. Berarti volumenya 20 mili. Nah, yang ditanya adalah berapakah konsentrasi kalsium hidroksida? Berarti molar basanya berapa? Kalau yang ini berarti volume basa, yang ini berarti volume asam. Nah, dengan konsep titrasi, rumusnya adalah volume asam kali molar asam kali valensi asam sama dengan volume basa kali molar basa kali valensi basa. Volume asamnya tadi 20, molar asamnya tadi 0,2. Nah, tadi ini valensi asamnya 1, ya. Berarti A-nya 1. Nah, volume basanya tadi 20, molar basanya dicari, valensi basanya 2. Berarti molar basanya adalah 20-nya kita coret, berarti 0,2 dibagi 2, 0,1 molar. Gitu. Nah, untuk soal lainnya, sama seperti tadi, berarti di sini ada 10 ml larutan CH3COH, berarti ini ada volume asamnya 10 ml. Dan ini ada dititrasi dengan larutan CaOH 2 kali 0,1 molar, berarti ini adalah molar basa. Di mana ini total volume rata-rata dari CaOH 2 kali, ini angka satunya tinggal pindah nih ke sebelah sini nih. Berarti semua angkanya sama-sama 10. Berarti volume basanya, volume CaOH 2 kalinya, volume rata-ratanya adalah 10 ml. Nah, terus ya, yang ditanya adalah konsentrasi larutan CH3COH, berarti molar asamnya. Dengan rumus yang sama tadi, volume asam kali molar asam kali valensi sama dengan volume basa kali molar basa kali valensi. Berarti volume asamnya tadi 10, molar asamnya dicari, valensi asamnya tadi ini 1, volume basanya 10, molar basanya 0,1, valensi basanya nih 2. Nah, berarti molar asamnya, ini 10-nya kita coret, tinggal 0,1 kali 2, berarti 0,2 molar. Jadi jawabannya adalah yang D.
gitu. Oke.